Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 11. Kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana, yaitu tentang mekanisme transport, difusi, dan osmosis yang insya Allah bisa kalian semua lakukan di rumah masing-masing. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu membuat model proses dengan menggunakan berbagai macam media melalui analisis hasil studi literatur, pengamatan mikroskopis, percobaan, dan simulasi tentang bioproses yang berlangsung di dalam sel. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam percobaan mengenai difusi dan osmosis. Yuk kita siapkan alat dan bahannya. Untuk praktikum difusi, alat dan bahannya yaitu yang pertama stopwatch, bisa menggunakan HP atau yang lain. Kemudian ada serbuk kopi sebagai zat padat. Nah, serbuk kopi ini bisa kalian ganti dengan serbuk minuman yang lain. Atau kalau kalian ingin menggunakan zat cair, itu bisa dengan sirup atau dengan tinta. Kemudian ada 3 buah sendok. Dan kemudian ada 3 buah gelas yang masing-masing nantinya akan diisi air yang berbeda-beda. Untuk gelas A diisi dengan air dingin, gelas B ini diisi dengan air panas, dan gelas C ini diisi dengan air biasa. Untuk langkah yang pertama yaitu ambil 1 sendok serbuk kopi, kemudian kita siapkan stopwatch-nya dan kita masukkan ke dalam 3 gelas secara bersamaan. Nah, kita tunggu sampai 10 menit ya. Amati perubahan yang terjadi selama 10 menit, kemudian catatlah hasil pengamatan kalian di buku kalian masing-masing. Next, kita akan melakukan praktikum osmosis. Alat dan bahan untuk praktikum osmosis kali ini yaitu ada 2 buah gelas, ini bisa kalian ganti dengan gelas plastik juga. Kemudian ada 2 buah telur ayam, kemudian ada sendok dan garpu, kemudian ada lidi, ini sekitar tingginya sekitar 10 cm sebanyak 8 buah, ada 2 buah sedotan, kemudian ada lilin, korek api, ada air biasa, dan kemudian ada sirup. Cara kerjanya, 2 buah gelas yang tadi kita siapkan kita isi dengan 2 jenis zat pelarut. Yang pertama air biasa dan yang kedua itu adalah air yang telah dicampur dengan 4 sendok sirup. Langkah selanjutnya, untuk telur ayam yang sudah kita siapkan tadi, kita akan buang cangkangnya di bagian bawah atau dasarnya. Kalau kalian lihat di bagian bawahnya itu biasanya lebih lebar ya daripada ujungnya, daripada atasnya. Nah, kemudian kalian buang cangkangnya sekitar lebarnya itu 3 cm tanpa harus membuang selaput yang ada di dalamnya. Caranya yaitu dengan memukul secara pelan-pelan menggunakan garpu yang sudah disiapkan sampai telurnya itu retak. Kemudian kalian buka dengan tangan secara pelan-pelan ya, sampai cangkangnya terbuka dan tidak mengenai selaput yang ada di dalam. Tara, ini dia hasil dari pengelupasan cangkang ya. Ini harus hati-hati banget karena kalau tidak selaputnya bisa pecah ya dan pasti ngulang lagi. Next, untuk 2 buah sedotan yang kita siapkan tadi, kita beri garis ya dengan skala 1 cm. Nah, bagian bawah sedotan itu nantinya akan dimasukkan ke dalam telur dan dikira-kira saja sekiranya bisa ujungnya itu sampai ke tengah dari telurnya. Bagian ujung telur yang tidak kita buang cangkangnya akan kita lubangi sebesar sedotan dengan menggunakan jarum pentul, atau kalau susah kalian bisa retakkan dulu dengan menggunakan garpu. Ini dia penampakan dari telur yang sudah diberi sedotan, yang kurang lebih sampai setengah dari telurnya ya. Agar tidak ada lubang atau retakan di antara telur dan sedotannya, maka di bagian sekeliling sedotan kita beri lilin yang sudah kita panasi seperti berikut ini. Ini dia 2 buah telur yang sudah siap diberi perlakuan.
Nah, sebelumnya kita pasang dulu untuk lidinya ya. Tujuannya adalah untuk menopang si telur agar tidak tenggelam. Masukkan keempat lidi di gelas masing-masing, kemudian kita atur ya, kita atur secara menyilang agar kuat untuk menopang si telur. Selanjutnya kita letakkan kedua buah telur di gelas masing-masing, yaitu gelas yang berisi air dan juga gelas yang berisi air sirup. Nah, kita tunggu selama 15 menit dan kalian lihat setiap 3 menit sekali bagaimana perubahan yang terjadi pada si telur dan sedotan yang sudah dipasang di telurnya itu. Selamat mencoba semuanya. Next, kita akan bahas tentang materi transport membran dan pembahasan hasil praktikum difusi dan osmosis. Thank you for watching.